Halo sahabat. Berawal dari kota kecil bernama Selo, di kaki Gunung Merapi, hiduplah seorang pemuda bernama Raka Pratama, 24 tahun, anak seorang petani tua yang sederhana. Sehari-hari ia membantu ayahnya di ladang dan memperbaiki motor milik warga desa. Raka punya mimpi besar, ingin mengubah hidup dan menjadi seseorang yang berguna bagi banyak orang. Di sisi lain, ada Nadia Rahmasari, 22 tahun, mahasiswi tingkat akhir dari Jogja. Anak satu-satunya dari pasangan pengusaha kaya raya, Ibu Ratna dan Bapak Hendra, pemilik galeri seni dan properti. Nadia bertemu Raka saat program pengabdian mahasiswa di desa Selo, tanpa pernah tahu bahwa pertemuan itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Kisah ini bukan sekadar tentang cinta, tapi juga tentang harga diri, penghinaan, pembuktian, dan bagaimana semesta mencatat tiap luka yang tak terlihat oleh mata manusia. Tulis di komentar, kamu nonton cerita ini dari kota mana? Siapa tahu kita bisa kenalan. Selamat datang di cerita Langit Tak Pernah Tidur. Udara pagi di desa Selo masih mengeluarkan aroma embun yang jatuh dari dedaunan jagung. Matahari belum tinggi, tapi aktivitas di ladang sudah mulai ramai. Anak-anak berlarian membawa buku gambar, sementara para ibu menyiapkan jajanan pasar di bawah tenda kegiatan mahasiswa. Di tengah keramaian sederhana itu, berdirilah Raka Pratama, berkaus abu-abu kusam dengan tangan penuh oli, sedang membongkar mesin motor trail tua yang mogok sejak subuh. "Mas, bantuin sebentar," panggil seorang mahasiswa laki-laki dengan jaket alma mater biru. Raka hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Di sudut lain, Nadia Rahmasari baru turun dari mobil travel. Rambutnya dikepang longgar, matanya penuh semangat. Ia segera bergabung dengan rombongan mahasiswa UGM yang sudah lebih dulu di lokasi. "Siapa itu?" bisik Nadia kepada Rina, temannya, sambil menunjuk Raka yang sedang menyeka tangannya dengan lem bekas. "Anak sini. Katanya jago bener urusan motor," jawab Rina. Siang itu, ketika program pelatihan menggambar anak-anak dimulai, Raka diminta untuk membantu distribusi alat. Ia menyodorkan krayon kepada Nadia tanpa banyak bicara. Nadia menyapa ramah. "Terima kasih, Mas Raka." "Ya." Raka sedikit gugup. "Iya, Mbak." "Nadia." "Ya." Dari percakapan kecil itu, tumbuh rasa penasaran. Nadia mulai memperhatikan caranya memperlakukan anak-anak, tidak keras, tapi juga tidak manja. Raka seperti punya cara sendiri menenangkan anak-anak yang rewel. Ia sering duduk bersila di atas tikar, membetulkan sepatu jepit yang putus, atau sekadar menyuapi anak kecil yang enggan makan. Hari-hari berikutnya, Nadia makin sering berbincang dengannya. Mereka duduk berdampingan di bawah pohon jati, berbagi cerita. Di balik celotehnya yang sederhana, Raka menyimpan mimpi besar, membuka bengkel mobil sendiri di Jogja. Nadia tertarik, bukan karena ambisinya, tetapi karena cara ia bicara, penuh harap tapi tak memaksa. Malam terakhir kegiatan, udara dingin menggigit. Anak-anak desa menyuguhkan pertunjukan kecil dengan iringan angklung. Nadia duduk berdampingan dengan Raka di bel bambu. Ia menyodorkan sebungkus kacang rebus. "Kalau selesai kuliah, kamu pengen kemana?" tanya Raka, pelan. Nadia menghembuskan napas panjang. "Aku pengen punya taman baca. Di desa. Dimanapun." Raka tersenyum. "Semoga kita bisa bikin hal baik bareng. Meskipun kamu nanti lupa nama aku. Kalau kamu yang anterin aku pulang besok, aku janji nggak akan lupa." Raka kaget. Nadia menggigit bibir, menatapnya sambil menggoda. Raka mengangguk tanpa sadar. Wajahnya merah. Ia tak tahu apakah ini mimpi atau kenyataan. Keesokan paginya, Nadia benar-benar menunggu di depan rumah tempat ia menginap. Raka datang dengan motor tua milik ayahnya, berderit pelan dan mengeluarkan asap putih tipis dari knalpot. Perjalanan dari Selo ke Jogja memakan waktu hampir 3 jam. Mereka tak banyak bicara, tapi keheningan itu hangat. Sesekali, Nadia bersandar ke belakang, memejamkan mata sambil mendengarkan desiran angin dan suara mesin tua yang meraung pelan. Ketika sampai di depan gerbang rumah Nadia di daerah Kota Baru, Raka menurunkan tas ranselnya dari jok motor. Rumah itu megah, pagar tingginya dicat hitam mengkilap, kontras dengan jaket lusuh yang Raka kenakan.
Nadia berdiri di depan pagar. Ia tidak segera masuk. Ia hanya memandangi Raka yang bersiap pergi. "Mas Raka," panggilnya. Raka menoleh. Senyumnya kecil, agak canggung. "Terima kasih ya, sudah nganterin." Raka mengangguk. "Sama-sama, Mbak Nadia." Tanpa menunggu lama, ia menyalakan motornya dan melaju perlahan. Suara motornya bergema di sepanjang jalan kompleks. Nadia hanya berdiri diam. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Nadia berdiri di depan pagar rumah mewahnya, memandangi motor Raka yang menjauh tanpa menoleh sedikit pun. Suasana rumah di Jalan Kenanga, kawasan elit Kota Baru, Jogja, tampak begitu berbeda dari desa tempat Raka berasal. Gerbang besi tinggi menjulang, taman tertata rapi, dan deretan mobil mewah berjajar di garasi luas. Raka berdiri canggung di depan pintu, mengenakan kemeja putih bersih yang disetrika ayahnya semalam dan sepatu pantofel pinjaman dari tetangganya di Selo. Tangannya berkeringat, meski udara pagi cukup sejuk. Nadia menyambutnya dari dalam, senyumnya hangat seperti biasa. "Masuk, Mas. Gak usah tegang begitu," ucapnya sambil menarik lengan Raka masuk ke ruang tamu. Langit-langit rumah menjulang tinggi dengan lampu kristal menggantung megah. Sofa empuk berwarna krem muda membentang di ruang tamu yang luas, dihiasi lukisan abstrak dan rak buku besar. Raka duduk kaku di ujung sofa, sesekali menatap sepatu dan menyeka keringat di keningnya. Tak lama kemudian, suara langkah hak tinggi terdengar mendekat. Seorang wanita elegan dengan gaun hitam berpotongan rapi melangkah masuk. Itulah Ratna Widyasari, ibunda Nadia, wanita yang dikenal keras dan sangat menjaga status sosial keluarganya. Di belakangnya, berdiri Hendra Sasmita, pria parubaya berkacamata dengan wajah tenang namun kaku. "Ini Raka, Bu," kata Nadia memperkenalkan. "Yang sering aku ceritain itu." Ratna menatap Raka dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pandangannya tajam dan penuh penilaian. "Anak dari mana?" tanya Ratna, tanpa basa-basi. "Dari Selo, Bu. Anak petani. Saya bantu-bantu di bengkel kecil milik paman saya," jawab Raka jujur. Ratna menyilangkan tangan di dada. "Pendidikan?" "Lulusan SMK Otomotif, Bu." Keheningan menggantung di ruangan. Hendra mencoba mencairkan suasana dengan tersenyum kecil, tapi Ratna tetap diam. Beberapa menit berlalu dengan pembicaraan kaku dan sesekali pertanyaan dari Hendra soal pekerjaan Raka. Akhirnya, Ratna berdiri. "Nadia, ikut ibu ke ruang makan." Nadia berdiri dengan ragu, menoleh pada Raka sebentar sebelum mengikuti ibunya. Di ruang makan yang dingin, Ratna menatap Nadia dengan tatapan kecewa. "Kamu serius, Nadia? Anak kampung yang bahkan tak bisa menyebutkan 5 restoran di kota ini." "Ibu, dia baik, pekerja keras. Jujur, apa itu tidak cukup?" "Tidak cukup untuk jadi bagian dari keluarga ini," jawab Ratna tajam. "Ibu sudah capek membangun reputasi keluarga. Lalu kamu datang membawa seseorang dari ladang jagung dan berharap semua baik-baik saja." Nadia menggenggam jemarinya sendiri. "Aku mau nikah sama dia, Bu. Karena aku cinta." Ratna menggeleng pelan, lalu kembali ke ruang tamu dengan langkah tenang. Ia menatap Raka yang masih duduk dengan punggung lurus. "Kamu tahu posisi kamu sekarang di mana, Nak?" tanya Ratna dingin. "Di rumah ini, orang seperti kamu hanya dianggap kurir, bukan calon menantu." Raka menunduk sopan. "Saya tidak datang untuk menunjukkan status, Bu. Saya hanya ingin memperkenalkan diri dan menghormati ibu sebagai orang tua Nadia." Ratna tertawa pendek, kering. "Jangan sok hormat. Kamu hanya sedang berhayal. Kami tidak butuh mimpi dari anak kampung." Nadia masuk kembali ke ruang tamu. Matanya berkaca-kaca, tapi ia berdiri di samping Raka. "Kalau ibu tidak bisa terima dia, itu urusan ibu. Aku tetap nikah sama dia." Hendra menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Kalian dewasa, putuskan dengan hati-hati." Raka berdiri. "Terima kasih atas waktunya, Bu, Pak." Ia menunduk sopan, lalu berpaling pada Nadia. "Aku pamit." Raka melangkah keluar,
menahan napas dalam-dalam saat angin Jogja menyambutnya di luar rumah. Beberapa hari kemudian, Nadia mengirim undangan pernikahan sederhana. Ia tak berharap ibunya datang, tapi tetap mengirim undangan sebagai bentuk hormat terakhir. Ratna berdiri di ruang tamu, memegang undangan yang terbuat dari kertas daur ulang sederhana. Di bagian depannya tertulis, "Rakak Nadia, bersatu di Selo." Ia memandangnya sebentar, lalu dengan satu gerakan halus tapi tajam, merobeknya menjadi dua dan melemparkannya ke tempat sampah. Bu Ratna merobek undangan yang dikirim Nadia, lalu membuangnya ke tempat sampah dengan ekspresi dingin. Langit di desa Selo tak pernah sepi dari awan. Udara di pagi hari masih menusuk kulit, dingin khas dataran tinggi yang masuk hingga ke tulang. Di sudut jalan kecil dekat SD Negeri Selo 02, ada sebuah rumah petak milik Pak Sarman, paman dari Raka Pratama. Garasi kecil di sisi rumah itu telah disulap menjadi tempat tinggal baru untuk Raka dan Nadia. Garasi itu luasnya tak lebih dari 3x5 meter. Dindingnya dari batako yang belum diplester, atapnya dari seng tua, dan lantainya masih berupa semen kasar. Sebuah kasur tipis tergeletak di sudut ruangan, berdampingan dengan lemari plastik 2 susun dan satu meja kecil yang juga berfungsi sebagai meja makan. Di pojok lain, rak kayu penuh obeng, kunci pas, serta kaleng oli bekas tertata rapi. Hari pertama mereka tinggal di sana, Nadia mencoba tetap tersenyum. Ia membantu menyapu lantai, menyusun pakaian ke dalam lemari, dan bahkan ikut menyiapkan sarapan dari kompor gas kecil yang disumbangkan oleh tetangga. "Kalau kita rajin, tempat ini juga bisa jadi rumah," kata Raka sambil menyeduh kopi di atas lantai. Nadia mengangguk, meskipun matanya sempat menatap ke langit-langit seng yang bocor di satu sisi. Raka mulai menerima servis motor warga sekitar. Ia memasang papan triplek sederhana di depan garasi bertuliskan, "Servis motor mobil kecil Raka." Setiap pagi, ia bangun lebih dulu dari matahari, membersihkan alat-alat, menyusun ulang baut dan mur, memastikan semua siap. Nadia mencoba membantu sebisanya. Ia menjadi pencatat servis dan penerima pembayaran. Hari-harinya diisi dengan mencatat nomor plat, jenis keluhan, dan jumlah pembayaran. Sesekali ia membuatkan teh untuk pelanggan yang menunggu. Di minggu-minggu awal, kehidupan masih terasa ringan. Meski tidak ada AC, meski listrik sering padam, dan meski air harus ditimba dari sumur di belakang rumah, mereka masih bisa tertawa bersama saat makan malam. Nadia belajar menanak nasi di panci, menumis sayur kangkung di atas api kecil, dan mencuci pakaian dengan tangan. Tapi semakin hari, tekanan mulai datang dari banyak arah. Teman-teman Nadia dari Jogja sering mengunggah foto-foto pesta, acara kampus, dan perjalanan ke luar negeri. Nadia hanya melihatnya lewat ponsel dengan layar retak yang dibelikan Raka dari hasil servis 3 motor bebek dalam seminggu. Di sore-sore yang lengang, Nadia mulai sering diam. Ia duduk di depan pintu garasi, memandangi jalan kecil yang sepi. Di sisi lain, Raka terus bekerja, bahkan ketika tubuhnya lelah. Ia tidak ingin membuat Nadia merasa kekurangan. Pada bulan keempat, Nadia hamil. Raka begitu bahagia, hingga ia menambahkan tabungan untuk membeli tempat tidur bayi dari kayu. Tapi kehamilan itu tak bertahan lama. Suatu pagi, Nadia terbangun dengan perut mulas hebat. Ia dilarikan ke puskesmas dengan ambulans desa. Hujan deras mengguyur sepanjang perjalanan. Sesampainya di sana, dokter hanya bisa menggeleng, menyarankan Nadia untuk istirahat total beberapa minggu. Sejak kejadian itu, semangat Nadia mulai memudar. Ia sering termenung, menatap langit dari balik jendela sempit garasi. Raka mencoba menyibukkan diri. Ia menerima orderan tambahan, bahkan mulai belajar servis mobil kecil dari YouTube menggunakan ponsel pinjaman. Suatu hari, mobil hitam mengkilap berhenti di depan bengkel kecil itu. Dari dalamnya keluar sosok yang tak asing, Bu Ratna, dengan mantel mahal dan tas kulit asli di lengannya. Wajahnya tetap dingin seperti dulu. "Di tempat seperti ini, kamu kira bisa jaga anakku?" tanyanya tanpa basa-basi, berdiri di bawah gerimis kecil yang turun pelan. Raka berdiri dengan tangan yang masih kotor oleh oli. "Saya melakukan yang terbaik yang saya bisa, Bu." Bu Ratna melirik ke dalam garasi, matanya menyapu kasur tipis dan pakaian yang tergantung di dinding. "Ini bukan rumah.
Ini gudang. Ia menarik napas tajam. Anak saya hampir kehilangan nyawa karena kamu. Pulangkan dia. Nadia mendengar semuanya dari dalam. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di lantai, punggungnya bersandar pada tembok dingin. Kedua tangannya menggenggam foto USG kecil yang sudah kusut di sudut bingkai kayu. Raka hanya menunduk. Ia tidak membalas. Ia tidak bisa. Tubuhnya lelah, hatinya lebih lelah lagi. Nadia diam di bangku rumah sakit, menolak menatap Raka yang duduk di lantai sambil memegang foto USG kecil yang telah usang. Langit pagi di Selo tampak kelabu. Awan menggantung berat di atas rumah kecil milik Pak Sarman, tempat Raka dan Nadia tinggal beberapa bulan terakhir. Di dalam garasi sempit yang mereka sebut rumah, Nadia duduk di tepi kasur tipis, memeluk lutut dengan tatapan kosong. Raka baru saja kembali dari pasar, membawa sebungkus kecil tempe dan seikat sayur bayam. Aku bikin sop, ya, ucap Raka pelan, mencoba menyambung percakapan yang sudah terlalu lama hening. Nadia tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil, tanpa menoleh. Sudah beberapa hari sejak ia keluar dari rumah sakit. Tubuhnya pulih perlahan, tapi pikirannya seperti tertinggal di lorong-lorong sepi ruang inap itu. Tidak ada tawa, tidak ada senyum. Yang ada hanya sunyi yang makin lama makin dalam. Pagi itu, pesan dari Bu Ratna masuk ke ponsel Nadia. Isinya pendek, tapi tajam. Pulanglah. Kamu perlu istirahat. Bukan hidup seperti itu. Nadia membaca pesan itu berkali-kali. Raka memperhatikan dari kejauhan, tahu betul isi pesan itu meski tidak melihat langsung. Ia tidak ingin bertanya. Ia hanya membereskan perkakas bengkel dan menyeka oli dari tangannya. Sore harinya, hujan turun deras. Genting bocor, air menetes dari beberapa sudut ruangan. Raka berusaha membetulkan seng pakai payung dan sandal jepit. Nadia berdiri di ambang pintu, memandangi punggung suaminya yang basah kuyup. Mas, panggilnya pelan. Aku mau ke Jogja. Sebentar aja. Ketemu ibu. Raka menurunkan tangannya perlahan, memutar tubuhnya menghadap Nadia. Wajahnya tak berubah. Tidak marah. Tidak sedih. Iya. Kalau hatimu butuh istirahat, pergilah. Aku tunggu. Jawab Raka. Besok paginya, mobil jemputan dari Jogja datang. Supir keluarga Nadia turun dan membukakan pintu belakang. Nadia membawa satu tas kecil. Ia memeluk Raka sebentar. Tidak lama. Hanya sebatas kewajiban sebelum pergi. Aku akan kabarin. Ya, katanya pelan. Raka mengangguk. Kamu tahu kemana pulang. Mobil melaju perlahan menembus jalan desa yang becek. Raka berdiri di tepi jalan, menatap ban mobil yang mengaduk lumpur, meninggalkan jejak panjang. Hujan kembali turun. Ia tidak bergeming. Hari-hari berlalu. Raka kembali bekerja seperti biasa. Bengkel kecil itu tetap buka dari pagi sampai malam. Pelanggan makin sedikit karena musim hujan. Beberapa tetangga mulai berbisik tentang Nadia yang tidak kembali. Ada yang bertanya terang-terangan, tapi Raka hanya tersenyum dan menjawab singkat. Di malam hari, Raka duduk sendiri di depan meja kecil. Ia menatap layar ponsel yang sepi dari notifikasi. Tak ada pesan masuk, tak ada panggilan. Ia membuka galeri dan melihat kembali foto yang diambil saat ulang tahun pernikahan mereka yang pertama. Di foto itu, Nadia tersenyum memegang tumpeng kecil. Foto itu kabur, diambil dengan kamera lama. Tapi senyumnya jelas. Di hari ulang tahun itu, Raka membeli sepotong kecil kue dari warung dekat lapangan bola. Ia menyalakan satu lilin kecil dan meletakkannya di atas piring plastik. Tidak ada perayaan. Tidak ada doa keras-keras. Hanya suara knalpot dari motor warga yang sesekali lewat. Raka duduk di depan kue, meniup lilin sambil membisikkan nama Nadia pelan. Ia tidak berharap Nadia kembali saat itu juga. Ia hanya berharap Nadia masih ingat rasa hangat yang pernah tumbuh di rumah garasi itu. Setelah lilin padam, Raka mematikan lampu garasi. Ia duduk dalam gelap, menatap tembok kosong yang dulu pernah ditempeli foto-foto kecil mereka. Kini hanya bekas selotip yang tersisa. Raka meniup lilin sendiri, lalu mematikan lampu garasi dan menatap dinding kosong dengan mata basah.
Pagi di Jogja tampak sibuk seperti biasa. Suara klakson, teriakan petugas parkir, dan deru kendaraan membanjiri kawasan Jalan Imogiri Barat. Di sisi kanan jalan, berdiri bangunan 2 lantai bercat abu dan putih, dengan neon box besar bertuliskan Raka Motorindo. Di dalam showroom itu, barisan mobil bekas dan baru tertata rapi. Beberapa karyawan muda berseragam merah hitam tengah sibuk mencuci, memoles, dan melayani pelanggan. Di sebuah ruangan kaca ber-AC, duduk seorang pria berusia awal 30-an. Wajahnya tenang, tubuhnya tegap dengan kemeja putih bersih yang digulung hingga siku. Di dadanya tergantung name tag, Raka Pratama, CEO. Ia tengah memeriksa laporan bulanan bersama Yusuf, kepala keuangan showroom yang dulu pernah jadi tukang parkir di bengkel kecil Selo. Mas Raka, bulan ini closing 18 unit. 3 mobil baru, sisanya bekas semua, tapi laris. Lapor Yusuf sambil menyerahkan map berisi cetakan data penjualan. Raka mengangguk. Bagus. Kita tambah promo akhir bulan. Pakai Instagram dan TikTok. Di sisi lain showroom, di bawah lampu gantung-gantung bergaya industrial, 2 karyawan tengah melayani pelanggan. Raka memperhatikan semuanya dari balik kaca. Ia hafal wajah-wajah itu. Semuanya berasal dari desa sekitar. Reno, yang dulu montir sepeda motor, Wahyu, yang sempat putus sekolah, dan Sinta, yang ia latih sendiri untuk jadi customer service. Raka berdiri dari kursinya dan berjalan ke ruangan mekanik di belakang showroom. Di sana, terdengar bunyi logam diketuk, percikan oli, dan tawa ringan. Ia menyapa satu-satu, menyemangati mereka seperti biasa. Tidak ada jarak. Tidak ada atasan yang dingin. Semuanya tumbuh bersama. Sore itu, staf marketing masuk ke ruangannya dan menyodorkan sebuah surat. Isinya adalah undangan presentasi kerja sama showroom mobil dengan galeri properti Widyasari Art House, milik keluarga Nadia. Raka membaca nama itu dengan tenang. Tidak ada reaksi berlebihan. Ia hanya bertanya singkat, siapa yang akan datang ke presentasi? Langsung Bu Ratna dan Bu Nadia. Mas, mereka pengin cari mitra lokal buat platform baru, jawab staf itu. Raka tidak menjawab. Ia hanya mengangguk dan memutar kursinya menghadap jendela. Keesokan harinya, pukul 10 pagi, showroom Raka Motorindo tampak lebih bersih dari biasanya. Lantai mengilap, aromaterapi dipasang di sudut ruangan, dan seluruh staf mengenakan seragam lengkap. Sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan showroom. Sopir membukakan pintu. Keluar seorang wanita dengan kacamata besar dan blazer biru tua, Ratna Widyasari. Di belakangnya, Nadia Rahmasari, mengenakan gaun krem lembut dan tas tangan kecil, melangkah pelan. Keduanya memasuki showroom tanpa banyak bicara. Beberapa staf langsung menyapa dengan sopan. Selamat pagi, Ibu Ratna, Ibu Nadia. Silakan ke ruang rapat, kata Sinta sambil membungkuk sopan. Ratna melirik sekeliling dengan pandangan menilai. Rapi juga tempatnya, gumamnya pelan. Mereka dipersilakan duduk di ruang rapat utama, yang dindingnya dipenuhi sertifikat pelatihan dan piagam penghargaan. Di tengah ruangan tergantung foto besar seluruh tim Raka Motorindo. 20 orang berdiri bersama di depan showroom, mengenakan seragam lengkap. Di tengah foto itu, berdiri tegak sosok Raka, tersenyum dengan lengan terlipat. Tatapan Ratna berhenti di foto itu. Nadia juga memandang ke sana. Tangannya refleks mengepal. Pintu ruang rapat terbuka perlahan. Seorang pria masuk dengan langkah tenang, jas abu tergantung di pundaknya, kemeja putih terlipat rapi, dan sepatu kulit yang mengkilap. Ia berdiri tegak di hadapan mereka, matanya menatap lurus. Raka berdiri, menatap 2 tamunya. Ia mengangguk sopan. Selamat datang, Bu Ratna. Raka berdiri dari balik meja direksi, lalu membuka jas dan berkata pelan, selamat datang, Bu Ratna. Langit Jogja siang itu terlihat cerah, tapi ruangan rapat di lantai 2 showroom Raka Motorindo justru terasa dingin. Pendingin udara menyebar rata, membuat suasana semakin kaku. Raka duduk di kursinya, tegak, tenang, dan mengamati 2 tamunya dengan tatapan datar. Di seberangnya, Bu Ratna duduk dengan postur sempurna, kaki disilangkan dan kedua tangan saling menggenggam di pangkuan. Nadia duduk di sebelah ibunya, diam dan menunduk.
Terima kasih sudah menerima kedatangan kami, ucap Bu Ratna sambil membuka map presentasi bermerek. Suaranya datar, seperti berbicara kepada rekan bisnis yang baru ditemui, bukan kepada seseorang yang pernah menjadi bagian dari keluarganya. Kami sedang mengembangkan jaringan properti dan galeri seni dengan pendekatan baru. Kami ingin menggandeng showroom lokal untuk program branding bersama. Kami tahu showroom ini berkembang pesat dan layak jadi bagian dari jaringan distribusi strategis. Raka mengangguk kecil. Ia mendengarkan, sesekali membalikan halaman proposal, meski tidak terlihat tertarik. Tidak ada senyum basa-basi. Tidak ada anggukan palsu untuk menyenangkan lawan bicara. Nadia sesekali mencuri pandang ke arah Raka. Wajah pria itu masih sama seperti dulu, tapi auranya jauh berbeda. Dulu hangat dan sederhana. Kini tenang, dingin, dan terlalu jauh untuk dijangkau hanya dengan tatapan. Bu Ratna menyelesaikan presentasinya, lalu menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi. Bagaimana menurut Anda, Pak Raka? Katanya sambil tersenyum tipis. Raka meletakkan proposal di atas meja. Ia menyatukan jari-jarinya, menatap langsung ke arah Bu Ratna. Saya hargai niat baiknya, Bu. Tapi kerja sama macam ini tidak cocok dengan nilai yang saya pegang. Kami tumbuh dari nol. Dari rasa percaya dan komitmen. Saya rasa, kami tidak cocok berjalan bersama dalam proyek ini. Suara Raka lembut, tapi tegas. Tidak ada nada tinggi, tidak ada emosi. Hanya keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Bu Ratna sedikit mengernyit. Saya paham, meski agak mengejutkan. Raka hanya membalas dengan senyuman kecil yang cepat lenyap. Beberapa detik hening. Nadia menoleh ke arah Raka, mencoba menangkap sisa-sisa rasa yang dulu pernah ada. Ia menunduk sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, "Boleh kita bicara berdua?" Raka memandangnya sejenak, lama, lalu mengangguk kecil. "Silakan," kata Bu Ratna, lalu berdiri. "Saya tunggu di mobil." Begitu ibunya keluar ruangan, Nadia berdiri dari kursinya. Langkahnya pelan mendekati sisi meja Raka. Ia tidak duduk. Ia hanya berdiri, memeluk tas di depan dadanya, dan menarik napas panjang. "Mas Raka," suara Nadia lirih, bergetar. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana." Raka memutar kursinya menghadap jendela. Ia melihat keluar, pemandangan kota Jogja yang sibuk, dengan lalu lintas yang tak pernah berhenti. "Aku tahu aku salah," lanjut Nadia. "Aku pergi waktu kamu butuh aku. Aku juga diam waktu ibu terlalu jauh." Raka tidak menjawab. Ia hanya mendengarkan, tanpa memalingkan wajah. Aku pikir kamu akan tetap jadi Raka yang dulu. Yang nunggu. Yang sabar. Tapi sekarang, kamu beda." Masih belum ada jawaban. Raka tetap diam. Nadia membuka tas kecilnya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan secari kertas kecil yang terlipat rapi. Ia letakkan di atas meja, tepat di depan Raka. "Aku tulis ini semalam. Aku tahu kamu bukan orang yang suka mendengar banyak kata, jadi aku tulis. Isinya, semua yang belum pernah aku ucapkan." Raka menatap kertas itu sejenak, lalu menyimpannya ke dalam laci meja. Ia menutup laci itu dengan pelan. Nadia menahan air mata yang mulai membasahi matanya. Ia berdiri di situ beberapa detik, sebelum akhirnya menarik napas panjang. "Kalau kamu nggak mau ngomong, aku ngerti." Raka memandangnya akhirnya. Tatapan itu tidak dingin, tidak juga hangat. Hanya tatapan yang lelah, penuh kenangan, tapi tidak lagi menggenggam masa lalu. Tanpa kata apapun, Nadia memutar badan dan melangkah keluar ruangan. Raka membaca surat itu di malam hari. Isinya singkat, "Kalau cinta itu kesetiaan, kamu yang menang." Raka meletakkan surat itu di dalam laci, menguncinya, lalu menatap keluar jendela dengan tenang. Langit malam yang dulu sering ia pandangi kini terasa tidak sepi lagi. Cerita ini tidak selalu diangkat dari kejadian nyata yang benar-benar dialami oleh tokoh utama. Demi menjaga privasi, nama-nama dan lokasi dalam cerita ini, semua telah disamarkan. Jika ada kemiripan dengan kisah siapapun, itu hanyalah kebetulan semata. Kisah ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan pihak manapun, melainkan sebagai cermin, bahwa dari kehidupan yang paling sederhana pun, ada pelajaran besar yang patut direnungkan bersama.
Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Menurut kamu, benarkah keajaiban sejati selalu menemukan jalannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ingat pastikan like, komen dan subscribe Mivena Story HD, supaya kamu tak ketinggalan kisah terbagus dan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya di jam yang sama. Tetap percaya, kebaikan selalu punya cara untuk membahagiakan kita. Selamat datang di Mivena Story HD. Salam hangat dariku, Bunda Fenty.